nonjok gua. Bapak saya visum ya, Bapak nonjok anggota loh. Mana ya nonjok? Sejumlah pedagang kaki lima bersitegang dengan petugas Satpol PP di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Petugas dan warga adu mulut, bahkan terlibat adu jotos. Kericuhan dipicu aksi PKL menolak ditertibkan oleh petugas. Akibatnya 2 petugas terluka. Buntut peristiwa ini pihak Satpol PP menempuh jalur hukum atas dugaan aksi premanisme. Jadi selanjutnya ada 2 anggota kami yang terkena pukul. Ya, kami bawa ke rumah sakit Ciawi untuk divisum. Ya. Selanjutnya kami akan proses sesuai hukum yang berlaku. Adapun penertiban PKL di kawasan ini rutin dilakukan lantaran dinilai mengganggu arus lalu lintas. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Cina di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang disambut dengan pasukan kehormatan, ribuan siswa dan pasukan berkuda. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga hadir mendampingi Presiden Prabowo menerima kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Prabowo dan Li Qiang membahas sejumlah isu strategis di bidang ekonomi, perdagangan, ketahanan pangan, dan konflik global. Saya ucapkan selamat datang di Jakarta, ibu kota Indonesia. Dan saya ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada kami menerima kunjungan yang mulia di Istana Merdeka, ibu kota Republik Indonesia. Ini suatu kunjungan yang sangat penting menurut kami, karena kunjungan yang mulia menegaskan persahabatan yang baik, yang erat antara Republik Rakyat Tiongkok dan antara Republik Indonesia, juga lebih penting antara rakyat Tiongkok dan rakyat Indonesia. Kita tahun ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik. Juga tahun ini adalah 70 tahun konferensi Asia Afrika di Bandung. Dua negara kita masing-masing memiliki sejarah yang panjang, dan sekarang ini kita telah menjadi mitra yang memiliki hubungan strategik yang komprehensif. Yang mulia, saya tegaskan kembali komitmen kami untuk memperkuat kemitraan ini dengan
Republik Rakyat Tiongkok dan dengan bangsa Tiongkok. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait kunjungan Perdana Menteri Cina ke Indonesia, kita bergabung dengan rekan Galuh Pandu dari Istana Merdeka, Jakarta. Selamat siang, Galuh. Apakah penandatanganan MOU sudah dimulai? Ya, selamat siang Syafa dan pemirsa. Pada saat ini penandatanganan nota kesepahaman antara kedua pemimpin negara Indonesia dan Tiongkok sedang berlangsung, dan kami rekan-rekan media baru saja menempatkan diri untuk nantinya kami menunggu informasi selanjutnya apa hasil dari penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan antara PM Tiongkok yaitu Li Qiang dan Presiden Prabowo Subianto dari Indonesia. Namun dapat kami sampaikan sebelumnya bahwa pertemuan bilateral sudah dilakukan oleh kedua negara dan sejumlah kesepakatan atau sejumlah perbincangan juga disampaikan dalam pertemuan bilateral tersebut. Yang pertama, bahwa Presiden Prabowo menegaskan pertemuan tersebut adalah menandai 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok serta 70 tahun Konferensi Asia Afrika. Dan persahabatan ini menandakan sebuah komitmen yang baik dan ini menjadi sebuah puncak dari hubungan serta hubungan diplomatik maksud kami, serta ini akan menjadi sebuah babak baru dalam kerjasama antara kedua negara Indonesia dan Tiongkok. Dapat kami sampaikan pula bahwa dalam pertemuan tersebut ini menunjukkan dampak positif, artinya selama 75 tahun memiliki hubungan diplomatik menunjukkan dampak positif terhadap kedua negara, bukan hanya bagi seluruh kawasan Asia namun juga bahkan sebagai dampak secara dunia. Kedua negara selama 75 tahun bekerja sama dan atau memiliki hubungan diplomatik ini sudah melalui serangkaian kegiatan atau serangkaian agenda yang mana diantaranya adalah berkaitan dengan mengatasi krisis, kemudian juga berjuang bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan, dan tentunya ini akan menjadi babak baru kerjasama antara Indonesia maupun rakyat Tiongkok. Dan tentu saja pertemuan ini menurut PM Li Qiang menyampaikan bahwa sebelumnya sudah terbentuk kesepahaman antara Indonesia dan Tiongkok yang nantinya akan diejawantahkan atau akan segera diterapkan secara konkret dalam sebuah kerjasama yang lebih nyata. Dan selanjutnya Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa nantinya nota kesepahaman ini akan berkaitan dengan mendukung penyelesaian negosiasi Code of Conduct atau lebih kepada kode etik antara kedua negara yang membatasi perilaku secara profesional dan juga kode etik dalam kerjasama antara kedua negara dan juga organisasi, serta berkaitan dengan menjaga keamanan maritim. Dan kami masih akan menunggu apa lebih lengkapnya dari penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan Tiongkok, dan kami akan terus mengabarkan untuk Anda, Syafa. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Galuh Pandu langsung dari Istana Merdeka, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam bisnis antara Indonesia-Cina bersama Perdana Menteri Cina Li Qiang. Gentlemen, once again we'd like to please urge you to sit down. Jamuan ini juga dihadiri Kadin Indonesia sebagai mitra strategis dan wadah kegiatan investasi dan ekonomi Indonesia. Turut hadir 60 pengusaha Cina dan 100 pengusaha Indonesia. Kedua perwakilan negara membahas 8 sektor prioritas dalam kerjasama bilateral. Beberapa di antaranya seperti infrastruktur dan konektivitas, energi terbarukan, digitalisasi, kecerdasan buatan, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan. Beberapa implementasi nyata diantaranya kerjasama kereta cepat Indonesia-Cina, Wush Jakarta-Bandung, kawasan industri, hilirisasi nikel, dan sejumlah proyek industri. Pertemuan ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Cina. Sementara bagi Prabowo, Cina yang menjadi negara yang berkesan karena negara pertama yang dikunjungi saat terpilih sebagai presiden. 首先，让我们一起欢迎 Ladies and gentlemen, to begin, allow us to extend our warmest welcome to